Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Rayhan Fakriah dengan NIM 2892150106. Ini saya ingin mempresentasikan hasil doa saya tentang pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Pengaruh terhadap konsumsi. Salah satu pengaruh penting pada konsumsi masyarakat adalah bergesernya garis konsumsi moneter ke atas, berarti masyarakat bisa berkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelum perdagangan. Sama saja dengan mengatakan pendapatan real masyarakat meningkat dengan adanya perdagangan. Transformasi adalah proses perubahan sumber-sumber ekonomi atau barang-barang dalam negeri menjadi barang-barang lain yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep transformasi A. Transformasi melalui produksi, yaitu memasukkan sumber-sumber ekonomi ke dalam pabrik-pabrik dan proses produksi lain untuk menghasilkan barang-barang akhir. B. Transformasi melalui perdagangan, menukarkan suatu barang dengan barang yang lain yang lebih kita butuhkan. Dari seperti barang dan barang lain melalui perdagangan adalah suatu proses perubahan. Tidak berbeda dengan proses perubahan melalui pabrik-pabrik, kemudian mencapai hasil yang sama, yaitu suatu barang menjadi barang lain yang dianggap lebih bernilai. Pengaruh terhadap produksi. Ada 4 macam pengaruh terhadap perdagangan luar negeri terhadap produksi. A. Spesialisasi perdagangan internasional mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Ada 3 keadaan yang membuat spesialisasi dan perdagangan tidak selalu bermanfaat bagi negara, yaitu ketidakstabilan pasar luar negeri, keamanan nasional. B. Investible surplus meningkat. Investasi yang lebih tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi perdagangan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Ada hal yang mengenai pengaruh ini yang perlu dicatat. Kita harus menanyakan beberapa dari manfaat perdagangan atau kenaikan pendapatan real yang diterima oleh warga negara tersebut dan berapa yang diterima oleh warga negara asing yang memiliki faktor proxy, misalnya modal tenaga kerja yang diperkerjakan di negara tersebut. Kita harus menanyakan berapa kenaikan pendapatan real karena perdagangan tersebut akan diterjemahkan menjadi kenaikan investasi dalam negeri dan beberapa dibelanjakan untuk konsumsi yang lebih tinggi. Dari segi pertumbuhan ekonomi, yang penting adalah kenaikan investasi dalam negeri dan bukan hanya investible surplus. Kita harus bisa membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi macam ini justru mempertahankan dualisme dan perbedaan antara kedua sektor tersebut. Pen for surplus unit perdagangan luar negeri membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil dalam negeri. Produksi dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar dalam negeri sekarang bisa diperbesar. Bersumber ekonomi yang semula mengatur sekarang memperoleh sasaran pen untuk dimanfaatkan karena adanya daerah pasar yang baru. Inti dari konsep pen for surplus adalah bahwa pertumbuhan ekonomi berkembang oleh terbukanya daerah pasar yang baru. Sebagai contoh, suatu negara yang kaya akan tanah pertanian tetapi berpendudukan relatif sedikit, sebelum kemungkinan perdagangan dengan luar negeri terbuka. Negara tersebut hanya menghasilkan bahan makanan yang cukup untuk penduduknya, dan tidak lebih dari itu. Dengan adanya kontak dengan pasar dunia, negara tersebut mulai menanam barang-barang perdagangan dunia seperti lada, kopi, teh, karet, dan gula sebagainya. Ya, kenaikan produktivitas ada 3 sumber utama yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi ditimbulkan oleh adanya perdagangan luar negeri. Pertama ada economies of scale, yang kedua teknologi baru, ketiga rangsangan persaingan. Ada beberapa hal yang penting untuk dicatat mengenai kemungkinan peningkatan produktivitas. Melalui hubungan internasional ini di antara ketiga sumber peningkatan produktivitas yaitu ekonomi of scale, teknologi baru, dan rangsangan persaingan, satu telah mendapatkan penekanan terhadap negara-negara berkembang.
Sumber ini adalah teknologi baru. Masalah perpindahan teknologi dari negara maju ke negara berkembang merupakan topik yang banyak diperbincangkan baik di kalangan keilmuan maupun dalam perundingan-perundingan internasional antara kelompok negara yang sedang berkembang dengan kelompok negara maju. Pemindahan teknologi dilihat sebagai salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan di negara-negara berkembang. Pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Ada dua sudut pandang yang mempunyai kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain. Sudut pandangan yang pertama adalah dari kaum neoklasik, dan sudut pandangan yang kedua adalah dari golongan yang tidak percaya akan kebenaran teori neoklasik. Menurut kaum neoklasik, luar negeri mempunyai pengaruh lebih meratakan distribusi pendapatan di dalam negeri dan antar negara. Jadi negara B memiliki relatif tenaga kerja pada barang kapital, cenderung berspesialisasi dalam produksi barang-barang yang padat karya. Sedangkan negara A relatif lebih berspesialisasi dalam produk-produk barang yang padat kapital. Kesimpulannya, di negara B yang penghasilan per unit kapital relatif lebih rendah daripada penghasilan per unit tenaga kerja. Dari sisi kelompok ekonomi yang lain berpendapat perdagangan bebas dan penanaman modal asing tidak jarang mempertajam ketimpangan baik dalam distribusi pendapat antar negara maupun distribusi pendapat antar masyarakat di dalam suatu negara. Aspek non-ekonomi, bentuk dan pola hubungan luar negeri yang baik bagi suatu negara tidak bisa ditentukan oleh para ekonomi saja. Kebijaksanaan luar negeri yang baik adalah apabila terdapat sinkronisasi dan keseimbangan antara aspek ekonominya dan aspek-aspek lain seperti aspek kultural, aspek politik, dan aspek militer. Pengaruh dari pembukaan hubungan luar negeri terhadap kebudayaan kehidupan mempunyai kaitan erat dengan aspek ekonomi yang setelah diuraikan sebelumnya. Oleh sebab itu, bukanlah suatu pelanggaran etika profesi apabila ekonomi juga ikut berbicara mengenai aspek ekonomi dari kebijaksanaan kebudayaan luar negeri, politik luar negeri, dan strategi militer luar negeri. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.